Om, Tante, beberapa hari lagi aku dan Arumi akan melangsungkan pernikahan, ucap Marvin membuka percakapan, melupakan perihal Renata barusan. Marvin mengeluarkan sebuah undangan dan meletakkannya di atas meja makan. Oh, cepat sekali, celetuk Vena, tidak menyembunyikan raut tidak sukanya sedikitpun. Bahkan, Renata masih menangisi perpisahan kalian. Cetus Vena lagi, memandangi Arumi yang membuang mukanya ke arah lain. Itulah salah satu alasan mengapa dia enggan untuk datang ke keluarga ini. Marvin, kamu benar-benar mau meninggalkan aku. Tolong jangan nikahi wanita ini, aku sangat mencintaimu. Renata kembali mengiba, tidak segan mengeluarkan air mata sedihnya. Mendengar Renata mulai angkat bicara, Arumi langsung melirik ke arah Marvin. Tidak ada maksud apapun, hanya mau melihat perubahan sikap pria itu. Kurasa semuanya sudah jelas. Tolong jangan bahas permasalahan yang sudah berlalu ini di depan calon istriku lagi, ucap Marvin, menggenggam tangan Arumi di atas meja. Renata memperhatikan genggaman tangan mereka, senyuman yang saling Marvin dan Arumi lemparkan, memanaskan hati Renata. Emosinya makin menggila tidak karuan. Bisa tidak sih, jangan pamer kemesraan di sini. Sungut Renata, jelas saja dia cemburu. Om, Tante, kuharap kalian datang ke acara pernikahanku dan juga Arumi, ucap Marvin penuh harap. Tentu saja, kamu bertiga pasti akan datang. Henry menjawab dengan senyuman yang terukir lebar di bibirnya. Setelah Arumi dan Marvin pulang, Renata langsung kembali ke kamarnya. Vena membuntuti putrinya di belakang, banyak pertanyaan yang bersarang di benaknya. Mama, kenapa ikut ke kamarku? Aku capek, mau istirahat, Ma, tukas Renata kesal. Vena menarik tangan putrinya, masuk ke dalam kamar Renata. Langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Perlakuan Vena itu mengundang tanda tanya besar Renata, wanita itu sampai mengerutkan keningnya keheranan. Ma, kenapa bertingkah seperti itu? Aku sedang kesal karena Marvin mau menikah dengan Arumi, Ma. Sekarang, malah Mama yang bersikap aneh, celetuk Renata, duduk bersandar di sofa kamarnya. Kamu benar-benar menyukai Marvin. Jawab Mama dengan jujur, Re. Tanya Vena, menatap lekat manik hitam Renata. Mendapati pertanyaan seperti itu, Renata kembali gamang. Dia merasa jika sang mama sudah tahu mengenai kehamilannya yang selama ini dia tutupi. Mama sudah tahu jawabannya. Kenapa masih bertanya padaku? Renata hendak bangkit, menghindari kontak mata dengan Vena, semakin membangkitkan rasa curiga Vena. Kamu sedih karena Marvin menikah dengan wanita itu? Tanya Vena lagi. Ya. Karena jika Marvin menikah dengan Renata, tidak ada yang bertanggung jawab pada anak di dalam kandunganmu itu. Ucapan Vena membuat Renata tercengang, mukanya memerah ketakutan. Jawab Mama Renata. Desak Vena dengan suara lirih, air mata menetes dari pelupuk matanya. Yang Mama katakan tadi benar, kan? Tanya Vena lagi semakin mendesak. Mama itu semua tidak benar. Mama masih percaya dengan perkataan wanita jalang itu. Dia hanya Ma. Jangan berbohong. Aku ini Mama kandungmu, tega kamu membohongi Mama. Sela Vena, tatapannya semakin tajam sampai Renata tak bisa berkutik. Ma, jangan menuduhku seperti itu. Aku tidak hamil, Ma. Jangan memfitnahku. Renata ikut menangis, hati kecilnya terasa terpelintir melihat Vena menangis karena dirinya. Jujur saja dengan Mama, Re. Sudah seminggu belakangan ini Mama selalu memperhatikan kamu, gelagat kamu sangat mencurigakan, Re. Keadaan kamu yang seperti ini sangat mirip dengan Mama hamil kamu dulu, semuanya.
Awalnya Mama masih berusaha berpikir positif, mengira kamu hanya masuk angin dan kebetulan saja sama. Tapi, makin lama Mama semakin yakin kalau kamu memang hamil, Re. Mama juga pernah seperti kamu, tolong jangan berbohong. Cerca Vena, menggenggam tangan Renata yang dibanjiri keringat dingin. Tangisan Renata semakin menjadi, dia tertunduk dalam-dalam, merasa malu pada mamanya. Aku memang hamil, Ma. Renata tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengaku pada mamanya. Vena yang sudah bisa menebak, langsung ternganga setelah mendengar pengakuan Renata tentang kehamilannya. Vena menepis tangan Renata, menutup wajahnya dengan tangan dan mulai menangis. Hatinya sangat perih, benar-benar sakit sekali setelah mengetahui jika dirinya sudah gagal dalam mendidik putrinya. Renata menggeleng berulang kali berusaha meraih tangan Vena, namun lagi-lagi ditepis oleh wanita itu. Maafkan Renata. Renata tidak menyesal sudah hamil, aku sangat-sangat mencintai pria itu, Ma. Anak ini adalah hasil buah cinta kami, jelas Renata, masih berusaha meraih tangan Vena dan meletakkannya di perutnya yang masih datar. Kamu tidak menyesal sama sekali. Siapa pria itu, Re? Siapa? Vena menarik lagi tangannya. Kamu memakai korset. Kamu gila. Cepat buka. Bentak Vena, menarik-narik dress Renata. Aku tidak menyesal karena sangat mencintainya, Ma. Tapi, maaf aku tidak bisa memberitahu Mama siapa dia, aku tidak mau. Renata kembali buang muka. Kamu mencintai pria itu, lalu bagaimana dengan pria bajingan itu? Apakah dia bersedia datang untuk bertanggung jawab? Menikahimu dan menjadi ayah dari anak ini, Inilah alasan kamu selalu mengejar Marvin. Benar. Bentak Vena, tidak menyangka jika Renata sudah menjadi wanita bodoh. Renata mengangguk. Dia tidak mau bertanggung jawab, juga tidak mengakui ini anaknya. Aku tidak punya pilihan lain, selain mengejar Marvin. Dia harus membalas budi karena kalian telah merawatnya sejak kecil, kan, Ma? Renata menutup hati nurani dan logikanya. Tetap kekeh pada keputusan awalnya untuk terus mengejar Marvin. Re, kamu itu bodoh. Vena menggemeretakkan giginya. Sekarang, Marvin sudah mau menikah dengan Arumi, apa yang akan kamu lakukan? Semuanya percuma, Renata. Vena mendengkus. Tidak ada yang terlambat, Ma. Aku bisa menggagalkannya. Renata kembali meyakinkan Vena. Re, Ma, tolong bantu aku. Hanya jalan ini yang aku punya. Aku tidak mau laki-laki lain, cuma Marvin saja. Renata memegang tangan mamanya, memohon. Lagi pula, sejak awal Marvin memang milikku. Wanita jalang itu yang membuatnya dariku, dia yang menjadi orang ketiga di antara kami. Vena menghela nafas panjang, beban yang diembannya sangat berat. Sejak awal, memang Vena lah yang bersalah karena selalu menuruti apa saja yang dimau putri semata wayangnya itu. Rasa kecewa berkecamuk dalam hatinya, dia juga Henry akan tahu mengenai kehamilan Renata. Hanya ada jalan buntu di depan, membiarkan Renata untuk melakukan rencananya. Baiklah. Mama akan bantu sebisa Mama, Re, putus Vena akhirnya. Terima kasih, Ma. Kumohon, rahasiakanlah dari Papa. Renata. Takut, ucapnya memohon. Vena hanya mengangguk mengiyakan permintaan putrinya. Beberapa hari telah berlalu. Hari ini, merupakan hari paling membahagiakan untuk Marvin dan juga Arumi. Akhirnya, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh keduanya pun tiba. Acara pernikahan mereka akan segera dilangsungkan di kediaman Marvin Damarion. Meriahnya dekorasi membuat semua tamu undangan terkesima.
Semua tema dekorasi dipilih langsung oleh Arumi. Wanita itu menginginkan warna putih menjadi warna utama dalam pesta pernikahannya kali ini. Jika dulu pernikahannya lebih diatur oleh mantan ibu mertuanya, sekarang Arumi bisa memilih apapun sesukanya. Cincin pernikahan juga Arumi yang pilih. "Rumi, bagaimana perasaanmu? Pasti sangat bahagia, kan?" tanya Lisa, berdiri di belakang Arumi sambil memegangi pundak wanita itu. "Tentu, tapi aku juga tidak bisa menghilangkan perasaan sedih karena orang tuaku tidak bisa ikut merasakan kebahagiaan ini, Liz," jawab Arumi, tersenyum di depan cermin. Tersirat jelas kesedihan dalam senyuman manisnya. "Mereka hanya tidak terlihat bersamamu. Tetapi, pasti turut merasakan kebahagiaan ini, Rumi. Tersenyumlah, kamu patut bahagia. Lupakanlah semua kenangan buruk yang sudah menimpamu, jangan pernah menengok ke belakang. Masih ada jalan panjang yang harus kamu tapaki bersama suamimu kelak," ujar Lisa. "Terima kasih karena selalu menjadi sahabat dan pendengar yang baik," ucap Arumi. "Sudah waktunya turun, akad akan segera dilangsungkan," bisik Lisa sambil tersenyum lebar. Arumi mengangguk, menerima uluran tangan Lisa dan seorang wanita lain yang akan menuntunnya untuk turun ke lantai bawah, tempat di mana akad nikah akan dilaksanakan. Begitu Arumi melangkah di tangga terakhir, semua perhatian beralih padanya. Banyak sekali kata pujian yang terlontar untuk Arumi yang terlihat sangat cantik dan anggun dalam balutan gaun pengantin berwarna putih. Para wartawan yang hadir juga tidak menyia-nyiakan kesempatan memotret Arumi sebanyak-banyaknya. Marvin sengaja mengundang wartawan, agar berita mereka menikah diketahui oleh semua orang di segala penjuru dunia. Melalui berita-berita yang beredar, Marvin ingin memberitahu dan menegaskan pada semua orang jika Arumi Nasya adalah istri sah dari Marvin Damarion. Senyum Marvin mengembang kala melihat Arumi yang sangat cantik. "Tuan, Nona Arumi sangat cantik," puji Erik berbisik pada Marvin. "Jangan puji istriku, Erik. Aku cemburu," kecam Marvin tanpa mengalihkan perhatiannya. "Hanya aku yang boleh memujinya," sambung Marvin. "Maafkan saya, Tuan." Erik menahan tawa, dia tidak tahu kalau cintanya untuk Arumi sedalam itu. "Poof Arumi. Hari ini adalah hari kebahagiaanku, meskipun ini kali kedua aku menikah, namun perasaan haru biru dan bahagia tak dapat dipisahkan dari diriku saat ini. Melihat orang-orang di sekitarku tersenyum padaku dengan hangat, membuat rasa kebahagiaan itu kian bertambah. Dari kejauhan, aku melihat Mas Marvin, calon suamiku sedang berbincang dan seperti sedang menghafal sesuatu. Dia memegang secari kertas dengan wajah merah padam yang menahan kegugupan. Sungguh, aku sangat tidak menyangka, hari ini akan tiba padaku. Aku menikah dengan orang yang baru saja ku kenal beberapa pekan. Saat Mas Marvin melamarku saat itu, jujur saja aku sangat terkejut. Aku pikir, itu hanya selorohnya. Tapi ternyata, hari ini dia membuktikan dan membuatku percaya. Arumi, kenapa termenung sambil senyum-senyum sendiri? Tanya Lisa padaku. Tidak ada, jawabku mengelak. Bagaimana bisa aku tidak menerbitkan senyum, ini adalah hari bahagiaku. Dan di kejauhan, aku juga melihat hadirnya Rafa. Aku melihatnya tersenyum kepadaku, namun aku langsung membuang pandangan ke arah lain. Tak ingin membuat orang lain salah paham. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita mulai, ucap Pak Penghulu yang akan menikahkan kami. Mendengar hal itu, kulihat gelagat Mas Marvin kian bertambah resah. Aku yakin, dia sedang diterpa kegugupan. Mas Marvin dan Pak Penghulu sudah duduk berhadapan, ada sebuah meja yang menghalangi jarak mereka.
Di atas meja itu, ada sebuah mikrofon agar suara Marvin terdengar jelas. Aku mewakilkan perwalian sebab aku sudah sebatang kara. Mas Marvin dan Pak Penghulu mulai saling berjabat tangan, dan di sekeliling kami banyak orang yang mulai memasang telinganya untuk mendengar kejelasan pengucapan akad nikah Mas Marvin. Ya, mereka semua siap menjadi saksi. Rumi, doakan supaya Marvin bisa menjawabnya, ucap Lisa padaku. Dia juga menggenggam tanganku agar aku tak terlalu gugup. Aku hanya mengiyakan, saat ini aku juga sangat gugup dan cemas. Marvin, saya nikahkan dan kawinkan engkau Marvin Damarion dengan Arumi Nasya dengan mahar isi sendiri ya tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Arumi Nasya untuk saya dengan mahar yang telah disebutkan tunai. Jawab Marvin dengan satu tarikan nafas. Kalau ada salah-salah, mohon maaf ya, hehe. Bagaimana para saksi, sah? Tanya Pak Penghulu pada para saksi yang ikut hadir di sana. Sah, sah, sah. Seiring dengan suara para saksi mengatakan sah bersahut-sahutan, air mata Arumi menetes tanpa izin. Kini dia kembali sah menjadi istri seorang pria yang belum lama dikenalinya. Bahkan, bertemu pun. Mereka secara tidak sengaja. Marvin dan Arumi disandingkan, duduk bersebelahan. Arumi menatap ke depan, melihat para tamu undangan yang tidak dikenalinya satupun. Sementara, Marvin terus-menerus memperhatikan Arumi yang membuatnya semakin terjatuh dalam pelukan istrinya itu. Kamu cantik sekali, istriku, puji Marvin. Terima kasih, Mas, sahut Arumi, tanpa mengalihkan perhatiannya dari para tamu undangan. Kemudian, tatapannya terpaku pada Rafa, Feli, dan juga Lika yang duduk di ujung ruangan. Sangat kelihatan sekali ketiga orang kaya baru itu tersisih dari para tamu undangan lain yang lebih glamor dan berkelas. Sekarang, kalian sudah menjadi suami dan istri. Marvin, kamu boleh mencium dahi istrimu, ucap Pak Penghulu sambil tersenyum. Marvin tersenyum juga, dia meraih tangan Arumi, memegang punggung wanita itu dan mendekatkan dirinya. Arumi, sekarang kamu sudah sah menjadi istriku. Aku mencintaimu, istriku, bisik Marvin. Seusai akad berjalan lancar, Marvin dan Arumi bersiap naik ke pelaminan. Sempat Arumi meminta untuk mengadakan acara malam, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Marvin. Dia berdalih takut Arumi kelelahan, jadi menggabungkan serangkaian acara menjadi satu, dan harus selesai di jam 4 sore. Erik, jika jam 5 masih ada tamu yang datang, usir saja. Aku tidak menerimanya. Aku dan istriku harus beristirahat, tegas Marvin. Sejak mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri, tangan Marvin tidak lepas dari pinggang Arumi. Ada beberapa tamu yang jauh, Tuan. Apakah kita tidak menunggu mereka? Tanya Erik. Aku sudah menyebarkan undangan sejak 5 hari yang lalu. Apa mereka tidak bisa membuat perencanaan untuk segera tiba? Aku sibuk, tidak sempat menunggunya, ujar Marvin, tersenyum lembut pada istrinya. Baik, Tuan. Erik berlalu, meningkatkan keamanan di segala penjuru, takut-takut jika ada penyusup masuk yang akan merusak acara. Mas, apa yang Erik katakan itu benar. Meski telat, mereka sudah berusaha untuk datang ke sini, ujar Arumi. Tidak perlu pedulikan, nanti kamu tidak punya waktu istirahat. Jangan sampai kamu ketiduran di malam pertama kita, tolak Marvin. Dek. Arumi langsung membuang mukanya ke arah lain, menyembunyikan wajahnya yang sudah merona. Jantungnya berdegup-gugup, keringat dingin menetes dari dahinya. Arumi ketar-ketir, mulai memikirkan langkah apa yang harus dilakukan saat pertama kalinya. Walaupun sudah pernah melakukannya, tapi berbeda dengan kali ini.
Saat itu mereka melakukannya dengan keadaan yang tidak sadar, sekarang melakukannya dalam keadaan sadar dan bertatap muka. Arumi memang seorang janda, tapi itulah kali pertamanya Arumi melakukan hubungan intim. Rupanya itu alasannya mengapa dari awal dia bersikukuh untuk tidak mengadakan acara malam. Ternyata, supaya istirahatku cukup dan kami bisa melakukan malam pertama dalam keadaan rileks. Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana caranya? Apa aku harus duduk saja menunggunya memulai, atau malah aku yang harus berinisiatif menggodanya untuk mengajaknya bercinta? Batin Arumi ketar-ketir. Apa yang sedang kamu cemaskan? Tanya Marvin. Tidak ada, Mas, jawab Arumi. Ma, lebih baik kita tidak usah bersalaman sama Arumi, langsung pulang saja, yuk. Cegah Rafa, sudah bisa menebak apa niat Lika datang ke acara pernikahan Arumi. Sudah datang, sia-sia kalau tidak bersalaman. Setidaknya, wanita itu harus melihat ketulusan kita yang mau datang ke sini. Lagi pula, dia masih memiliki beban tanggung jawab, perusahaan semakin krisis, Rafa. Kekeh Lika, tatapan tajamnya tertuju pada Arumi yang sedang tersenyum bahagia bersama suaminya di atas pelaminan. Ma, tolong jangan merusuh. Lihatlah. Tamu mereka orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Memalukan kalau sampai kita membuat kegaduhan di sini, bisik Rafa, merapatkan giginya karena kesal Lika tak mau mengindahkan larangannya. Rafa, kamu jadi laki-laki jangan terlalu lemah seperti itu. Feli, bawa suami kamu ini. Titah Lika pada Feli yang sedang sibuk bertukar tatap dengan seorang pria yang tak jauh darinya duduk. Feli. Lika membentak menantunya itu. Sontak, mereka pun mulai menjadi pusat perhatian. Siapa yang sedang kamu lihat? Tanya Lika berang. Tidak ada kok, Ma. Aku hanya melihat Arumi saja, jawabnya berbohong sembari tersenyum pias. Lika tidak lagi peduli, menyeret Rafa ke arah pelaminan dengan dalih memberikan ucapan selamat pada kedua mempelai yang sedang diliputi perasaan bahagia itu. Arumi, selamat untuk pernikahanmu. Akhirnya kamu bisa mendapatkan pria yang lebih kaya daripada putraku. Terima kasih kamu sudah mengundang kami untuk ikut menyaksikan kebahagiaanmu bersama suami barumu ini, ucap Lika dengan suara lantang. Tatapannya menjurus pada Arumi, sedikit menaikkan sudut bibirnya membentuk senyuman sinis. Tante Lika, kau sengaja. Terima kasih untuk ucapan selamat darimu, Tante. Selamat menikmati harta kekayaan kedua orang tuaku yang sudah berhasil kalian rampas. Nikmatilah sepuasnya, karena sebentar lagi kamu akan kehilangan semuanya, balas Arumi. Namun suaranya tak sebesar suara Lika. Di hari bahagianya ini, sangat enggan untuk meladeni orang-orang seperti mereka. Cih, kau pikir aku akan masuk ke dalam perangkapmu? Aku tidak akan mempermalukan diri sendiri di depan para tamu undangan. Lebih baik aku menyiapkan mental untuk malam pertamaku, batin Arumi.